としてるのバレるのってちょっとそう成長 Halo coy, buat para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vio. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Temple episode yang ke-6. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa siapkan kopi dan udud kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Temple episode yang ke-6. Cerita berlanjut di malam hari yang tenang menyelimuti kuil Mikazuki. Terlihat Kurage sedang duduk ditemani kucing kesayangannya. Cahaya lampu menyinari ke arah buku harian yang sedang ia tulis dengan penuh semangat. Hari ini terasa menyenangkan, tulis Kurage sambil tersenyum kecil. Ia merasa dirinya mulai tumbuh dewasa. Hal itu disebabkan karena tidak lama lagi ia akan memasuki dunia baru sebagai siswi SMA. Perasaan gugup dan antusias bercampur menjadi satu. Tapi lebih dari itu, ia merasa bangga akan dirinya sendiri. Di halaman buku harian itu, Kurage menuliskan kisah-kisah kesehariannya di kuil, terutama tentang para penghuni yang sudah seperti keluarga baginya. Namun di antara semua nama yang ia tulis, satu nama tampak lebih sering muncul. Siapa lagi kalau bukan Babang Akagami? Baginya, Akagami adalah sosok yang istimewa. Ia bukan hanya memperlakukan Kurage dengan lembut, tapi juga selalu hadir dengan ketenangan yang menyejukkan. やっぱり赤髪さんがうちに来たことかな。大丈夫ですか？めまいが。でも紳士的な対応だった。Ternyata, diam-diam Kurage menganggap Akagami sebagai sosok pria idaman, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk banyak wanita. Ketulusannya, sikap sabarnya, dan kehangatannya membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Kurage pun merasa bersyukur atas kehadiran Akagami di kuil Mikazuki. Menurutnya, sejak pria itu datang, suasana di kuil perlahan mulai berubah menjadi lebih hidup dan harmonis. Para penghuni saling mendukung dan semangat kebersamaannya pun tumbuh semakin kuat. Dengan perasaan hangat di dadanya, Kurage menutup buku harian itu dan berkata, それにしても赤髪さんはとても不思議。 Di sisi lain, para penghuni kuil sedang mengadakan rapat. Menurut Yuzuki, ada keanehan di kuil yang mereka tempati semenjak kedatangan Akagami. Hal itu disebabkan karena setiap selesai mandi, berat badan para wanita selalu bertambah. Padahal penyebab sebenarnya karena mereka terlalu sering memakan kue buatan Akagami. ここへ来てから始まったのです。Namun meski begitu, Yuzuki tetap menganggap bahwa yang terjadi pada mereka adalah sebuah kutukan. Sehingga mereka semua pun berdiskusi guna mencari solusi untuk menghilangkan kutukan tersebut. Di tengah ketegangan itu, Yuzuki meminta pendapat pada mereka tentang cara untuk menghilangkan kutukan itu. Mendengar hal itu, seketika Mia langsung mengangkat tangannya dan mengatakan, 新しい体重計を買ってはどうでしょうか。話し合ってるの。冗談はほどほどにね。 Ya, ternyata ya teman-teman, saran yang Mia ajukan untuk menghilangkan kutukan dengan cara membeli timbangan baru itu ditolak oleh Yuzuki. 冗談はほどほどにね。ごめんなさい。 Hingga pada akhirnya, Sukuyo yang dari tadi diam saja, tiba-tiba saja menyarankan agar para wanita yang merasa terkena kutukan berolahraga untuk menghilangkan kutukan tersebut. Mendengar hal itu, mereka semua pun setuju dan berencana akan memulainya besok pagi. 早朝より開始します。 Keesokan harinya, terlihat mereka semua mulai berolahraga guna menurunkan berat badan yang Yuzuki anggap sebagai kutukan. Terlihat Kurage, Mia, dan Kagura sangat menikmati olahraga itu, terutama yang bakal membuat adik kecil kalian bergetar coy. Siapa lagi kalau bukan Mbak Sukuyo. Baba Bowie.
Macam tak betul je budak ni. Setelah selesai berolahraga, di malam harinya semuanya tidak bisa tidur. Hal itu disebabkan karena badan mereka semua merasakan pegal-pegal. Masih belum menyerah agar bisa cepat menurunkan berat badan, terlihat para wanita sedang berpikir keras dengan harapan menemukan cara yang paling ampuh. Tak berselang lama, tiba-tiba Yujuki mendapatkan ide cemerlang, yang dimana Yujuki menyarankan para wanita yang merasa berat badannya bertambah untuk diet. Pada awalnya Sukuyo menolak. Menurutnya untuk melakukan hal itu mereka semua harus bekerja sama dengan Akagami. Hal itu disebabkan karena Sukuyo sadar bahwa yang membuat berat badan mereka bertambah adalah masakan yang disajikan Akagami. Mendengar hal itu, kemudian Yujuki memberitahu Sukuyo bahwa dirinya akan meminta Akagami untuk mengurangi porsi masakannya. Tapi 捨てるのバレるのってちょっと。 melihat sikap Sukuyo yang begitu tampak kawaii, Kurage pun menyarankan agar Sukuyo menikah dengan Akagami. Hal itu disebabkan karena Kurage sudah menganggap Akagami seperti keluarganya sendiri. Pada awalnya terlihat sikap Sukuyo seperti mau menerima pernikahan yang dikatakan oleh Kurage. Akan tetapi ya cuy, setelah Kurage mengatakan bahwa ia rela melepas salah satu kakak tercintanya demi menyelamatkan masakan Akagami yang sangat lezat, Sukuyo pun nampak terkejut dan langsung menolak hal tersebut. Sehingga dengan sedikit kesal, Sukuyo menyarankan agar Kurage sajalah yang menikah dengan Akagami. Kurage yang masih polos tanpa berpikir panjang, ia berniat pergi ke tempat Akagami untuk menggodanya. Akan tetapi を誘惑してくる。ちょっと待て。 ya, akan tetapi entah apa yang ada di pikiran Sukuyo dan Yujuki, mereka berdua langsung menghentikan Kurage yang ingin menemui Akagami. Yujuki dan Sukuyo yang sudah merasa pusing dengan sikap Kurage, kemudian mereka berdua meminta Kurage untuk tetap diam. Yujuki yang teringat sesuatu, ia mengatakan kepada mereka semua bahwa tidak perlu khawatir jika merasa berat badannya bertambah. Mengingat masakan Akagami yang rendah kalori, Yujuki pikir mereka semua sedang masa pertumbuhan saja. そう、成長期。みんな成長。 Jadi menurutnya berat badan mereka yang bertambah saat ini masih terbilang normal. Oleh karena itulah Yujuki meminta kepada mereka semua agar tidak terlalu takut lagi untuk memakan masakan yang disajikan Akagami. Sehingga ketika Akagami datang membawakan mereka manisan, tanpa berpikir panjang mereka semua langsung menyantap manisan tersebut. 皆さんお待たせしました。皆さんでどうぞ。 Keesokan harinya, Yujuki menemui Akagami yang sedang asik memasak. Di sana, Yujuki meminta Akagami untuk menambahkan acar lobak pada masakannya. Setelah request makanan pada Akagami, kemudian Yujuki mengambil kapak untuk membelah kayu bakar. Akagami yang melihat Yujuki membawa kapak, ia mengira bahwa Yujuki sedang latihan untuk mengeksekusinya jika makanan yang dipesannya tidak enak. Sehingga dengan sepenuh hati ia memasak acar lobak yang diminta oleh Yujuki. Akan tetapi ketika Yujuki memakan masakannya, malah tidak ada reaksi sama sekali, yang membuat Akagami pun semakin panik saja. された極上たくあん、あれなら必ず喜ぶ。ノーリアクション。 Setelah itu, Akagami yang mengira dirinya akan dieksekusi oleh Yujuki, Akagami pun terlihat loyo dan gak semangat sama sekali, cuy. Ditambah, ia malah tak sengaja bertemu dengan Yujuki di tempat itu. Pada awalnya, Akagami merasakan ketakutan dan bertanya-tanya tentang apa yang sedang dilakukan oleh Yujuki. Akan tetapi, setelah Kiki muncul di belakang Yujuki dan memberitahu Akagami bahwa Yujuki sedang latihan, Akagami merasa sedikit tenang setelah mendengar hal tersebut. Akagami yang merasa penasaran dengan latihan yang dilakukan oleh Yujuki, kemudian ia bertanya kepada Kiki tentang latihan itu. Yang tentu saja Kiki menjawab bahwa Yujuki sedang latihan tahap awal untuk menjadi kepala biksu di kuil Mikazuki. Untuk melewati tahap itu, Kiki menjelaskan bahwa Yujuki harus latihan membelah kayu dan saat makan dilarang keras berbicara meskipun memakan acar lobak kesukaannya. Setelah mendengar hal itu, Akagami pun merasa lega karena ternyata ketika Akagami melihat Yujuki membawa kapak, Yujuki bukan latihan untuk mengeksekusinya, melainkan Yujuki sedang menjalani latihan yang diberikan oleh Kiki. Karena itulah Yujuki tidak menunjukkan reaksi sama sekali ketika memakan acar lobak yang dibuatkan oleh Akagami.
Kiki yang mengetahui bahwa Akagami ingin mengikuti latihan tersebut, ia pun mengajaknya. Pada awalnya, Akagami hendak menolak karena ia tidak memiliki uang sama sekali untuk membayarnya. Akan tetapi, setelah Kiki berkata bahwa ia tidak memerlukannya, dengan semangat Akagami pun siap untuk mengikuti latihan tersebut. Ya, meskipun pada awalnya Akagami hampir melupakan tujuannya karena banyak sekali godaannya ya coy. 俺が女性と同居していても正気を Meski begitu, pada akhirnya ia sedikit mendapat harapan untuk mewujudkan keinginannya yang ingin menghilangkan hawa nafsu duniawinya dengan mengikuti latihan tersebut. Dan yang gak disangka, tiba-tiba saja Mia datang dan berkata bahwa ia ingin mengikuti latihan dari Kiki seperti Yujuki dan Akagami. Mendengar hal itu, tentu saja sebagai orang yang baik hati, Kiki pun mengajaknya. Setelah itu, Yujuki yang baru saja selesai latihan, kemudian ia pergi menemui Kiki yang sedang membahas sesuatu dengan Akagami. Di sana, Yujuki memberitahu Kiki bahwa dirinya sudah melakukan latihan selama 6 jam. Mendengar hal itu, Kiki mendekati Yujuki dan mencoleknya. Dan apa yang terjadi? 次は巻き割り行ってこい。 Merasa latihan yang dijalani Yujuki belum cukup, kemudian Kiki menyuruhnya untuk membelah kayu bakar. Akagami yang merasa kasihan kepada Yujuki, kemudian ia menghampirinya dan berniat untuk membantunya. Akan tetapi, belum sempat Akagami membantu Yujuki membelah kayu bakar, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Kijo yang merupakan tunangan Yujuki. Melihat hal itu, kemudian Kiki menanyakan maksud dan tujuan Kijo datang ke kuil Mikazuki. Mendengar hal itu, Kijo memberitahu mereka bahwa ia hanya ingin mengunjungi keluarga dan kuil kebanggaan Yujuki. Meskipun Kijo berkata seperti itu, tujuan sebenarnya adalah Kijo ingin memastikan apakah Yujuki sudah ditasbihkan atau belum. Kiki yang mendengar hal itu kemudian meminta Kijo agar tidak terlalu khawatir mengenai hal tersebut. Sebagai guru yang membimbingnya, Kiki yakin ia bisa menasbihkan Yuzuki dalam kurun waktu 6 bulan. Akan tetapi, Kijo menolak hal itu. Menurutnya, waktu 6 bulan terlalu lama baginya. Sehingga Kijo pun memberikan waktu kepada Kiki dalam waktu 3 bulan untuk menasbihkan Yujuki. Dan jika itu tidak berhasil, maka Kijo akan membatalkan pertunangan tersebut. 3ヶ月後までに速度を済ませできないのであればさせていただきたい Dan alur cerita anime Temple episode yang ke-6 selesai. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan komentarnya ya coy. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jika suka dengan videonya, jangan lupa support channel ini dengan menekan tombol subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.